Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Ardiansa dari kelas 06 TPLE 007. Nomor induk mahasiswa saya 1710111450022. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan pengembangan dalam organisasi. Yang pertama, latar belakangnya yaitu suatu organisasi akan mengalami perubahan karena organisasi selalu menghadap berbagai macam tuntutan kebutuhan. Tuntutan itu bisa timbul akibat pengaruh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Jadi organisasi yang selalu berubah itu ada beberapa faktor penyebab perubahan tersebut, yaitu organisasi harus dapat menyesuaikan diri dan mengadakan berbagai perubahan dalam dirinya. Lanjut. Jadi untuk melakukan perubahan ke arah pengembangan organisasi ini tidak luput dari timbulnya berbagai problem yang justru dapat membahayakan kelangsungan organisasi. Jadi namun di dalam kenyataannya organisasi seringkali terjadi karena keadaan yang tidak mengalami pertumbuhan yang disebabkan keengganan manusia untuk mengikuti perubahan. Di hal ini itu dapat mengakibatkan penyakit masyarakat atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan pengembangan organisasi untuk melakukan evaluasi, adaptasi, kaderisasi, dan juga inovasi. Rumusan masalahnya yaitu pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada organisasi. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya perubahan. Dan ketiga, apa saja ciri-ciri pengembangan organisasi. Kemudian, apa tujuan dari pengembangan organisasi, apa saja langkah-langkah perubahan dalam organisasi, bagaimana merencanakan strategi dan pengembangan organisasi, dan apa implementasi materialnya. Kemudian, pengertian perubahan. Jadi pengertian perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya, dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Jadi faktor internal ada dua, yaitu keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Ya, sistem kerjasama yang selalu birokratis atau sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. Penyebab perubahan berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contoh faktor internalnya yaitu perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, dan juga sikap perilaku para anggota organisasi. Faktor eksternal yaitu faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar. Jadi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Jadi artinya perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi termasuk faktor eksternal adalah pengembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Contoh faktor eksternal pertama, politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya, demografi, dan sosiologi. Pengembangan organisasi. Apa itu pengembangan organisasi? Jadi pengembangan organisasi merupakan suatu proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Tujuan untuk pengembangan organisasi ini adalah untuk perbaikan fungsi organisasi itu sendiri, peningkatan produktivitas dan keefektifan organisasi, membawa implikasi terhadap kapasitas organisasi, dan membuat keputusan berkualitas dengan melakukan perubahan terhadap struktur, kultur, tugas, teknologi, dan sumber daya manusia.
Menurut Robin, usaha pengembangan organisasi pada umumnya diarahkan pada dua tujuan akhir, yaitu satu, peningkatan keefektivitasan organisasi dan peningkatan kepuasan anggotanya. Jadi, lebih lanjutnya Robin merinci tujuan PO-nya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan tingkat kepercayaan, meningkatkan timbulnya konfederasi, terciptanya lingkungan di mana otoritas peran ditetapkan sebagai dengan otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal, meningkatkan daya tingkat antusiasme dan keputusan personal dalam organisasi, menemukan solusi, dan menaikkan tingkat responsibilitas. Yang kedua, langkah perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan maupun dan penyesuaian yang meliputi struktur teknologi, metode kerja maupun sistem manajemen suatu organisasi. Jadi, langkah tersebut terdiri dari pertama, mengadakan pengkajian. Apa itu mengadakan pengajian? Contohnya tidak dapat dipungkiri ya bahwa semua orang organisasi tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh perubahan yang terjadi di luar organisasi. Itu antara lainnya politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengadakan identifikasi, yaitu perlu identifikasi adalah dampak yang perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang membahayakan terjadinya perubahan organisasi diteliti secara cermat, jelas permasalahan dan dapat dipecahkan dengan tepat. Menetapkan perubahan, kemudian menentukan strategi, melakukan evaluasi, dan yang ketiga, perencanaan strategi dalam pengembangan organisasi. Pertama, pengamatan eksternal, yaitu dengan memperhatikan kesempatan dan ancaman dari segala aspek, baik ekonomi, politik, teknologi, budaya, dan lain sebagainya, yang semua variabel itu akan membentuk karakter organisasi. Jadi metode ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Wayne Erosing, yaitu wakil direktur pengembangan Sun Microsystem Inc. ya. Tidak ada satupun yang memotivasi Sun kecuali kekuatan akan apa yang dilakukan oleh pesaing. 3.2 Pengamatan internal. Terdiri dari evaluasi sumber daya manusia dan struktur organisasi dengan tujuan mengukur kesiapan sumber daya manusia, input, strategi sekarang, proses, kinerja outputs, dan potensi dalam membentuk kedinamisan organisasi. Rumusan organisasi adalah pengembangan planning jangka panjang dari manajemen yang efektif, dari kesempatan dan ancaman yang disinergikan dengan kondisi internal. Kemudian misi. Jadi misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi ada dan mempertegas keberadaan organisasi. Konsep misi yang disusun dengan sistemik dan general itu akan menjadikan ciri khas sendiri dalam organisasi tersebut. Kemudian tujuannya merupakan hasil akhir dari aktivitas perencanaan yang menurunkan perumusan apa yang dan kapan yang akan diselesaikan dengan mengukur sasaran. Jadi strateginya merupakan konsep perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat mencapai visi dan tujuan. Apa itu kebijakannya? Yaitu pedoman luas untuk menghubungkan strategi dan implementasi. Jadi kebijakan ini bersifat general yang nantinya akan diikuti dan dispesifikasikan dan diinvestasikan dan diimplementasikan oleh divisi-divisi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Kemudian ada implementasi strategi, yaitu proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program. Jadi program ini pernyataan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Ada anggaran. Program yang dinyatakan dalam suatu uang, ya, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh sumber daya untuk mengelola organisasi. Kemudian ada prosedur, evaluasi pengendalian. Kemudian 4, implementasi manajerial. Itu perubahan organisasional adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dalam kondisi yang berlaku ini. Lalu masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efisiensinya.
Kekuatan-kekuatan internal dapat merubah organisasi, perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, luasan wilayah organisasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak. Sikap dan perilaku dari para anggota organisasi kekuatan eksternal yaitu politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demokrasi, dan sosiologi. Jadi kesimpulannya, pengertian perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Perubahan organisasi adalah kegiatan episodik, artinya perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap, dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Perubahan memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Pengembangan organisasi merupakan suatu terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Perubahan organisasi juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, maupun penyesuaian yang meliputi struktur teknologi, metode kerja, maupun sistem manajemen dalam suatu organisasi. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.